Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Jatim News Today di Breaking News Update COVID-19. Hari ini di hari Jumat 14 Agustus 2020 yang juga disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini kita akan awali untuk update COVID-19 dari Suara Sidoarjo bersama Billy Patopoy. Dikabarkan bahwa Kabupaten Sidoarjo kembali ditetapkan sebagai zona merah. Tim epidemiologi UNER lakukan kajian ulang. Billy, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik Atika dan sahabat pendengar Jawa Timur, wilayah Kabupaten Sidoarjo kali ini ditetapkan kembali menjadi zona merah untuk potensi penyebaran COVID-19. Informasi ini berdasarkan halaman info-covid19.jatimprov.go.id dan menurut Ati Khairul Hidayah, Ketua Departemen Epidemiologi Universitas Airlangga, penghitungan zonasi ini berdasarkan penentuan dari Satgas Pusat. Akan tetapi timnya juga sudah melakukan perhitungan titik apa yang membuat Sidoarjo kembali ditetapkan menjadi zona merah. Salah satunya indikator surveillance yang menjadi permasalahan di Kabupaten Sidoarjo. Di indikator surveillance ini, lab yang digunakan belum termasuk jaringan Belt Bank, juga belum mempunyai username serta password. Jadi tidak bisa memasukkan datanya dan menyebabkan angka testing di Sidoarjo masih terdata sangat rendah. Hal ini disampaikan Ati Khairul Hidayah saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Kamis sore kemarin. Hal ini yang paling dimungkinkan berkontribusi besar dalam penentuan Kabupaten Sidoarjo menjadi zona merah kembali. Padahal pada minggu sebelumnya, Sidoarjo sudah termasuk menjadi zona orange. Pihaknya juga akan melakukan kajian ulang dan hasilnya akan disampaikan ke Kementerian Kesehatan agar data testing yang ada di Kabupaten Sidoarjo bisa segera masuk dalam database. Karena lab mobile masih belum memiliki username dan password, sehingga data dari Kabupaten Sidoarjo masih belum dimasukkan. Solusinya adalah menghitung ulang yang kemudian disampaikan langsung ke Kementerian Kesehatan agar segera mendapatkan verifikasi. Hal serupa juga sempat disampaikan oleh Dr. Gigi Syafsatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, yang ditemui juga setelah pertemuan dengan akademisi dari Universitas Airlangga pada Kamis sore kemarin. Pihaknya akan menggali data untuk menghitung pembenaran data di Sidoarjo, terutama untuk indikator surveillance. Diakui data untuk surveillance sudah dikantongi, hanya saja kendalanya adalah belum mendapatkan password dan menginput data ke Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo juga sempat mempertanyakan terkait dengan penentuan sistem zonasi ini. Sebab dari 15 item penentuan zonasi, baik dari segi epidemiologi, surveillance, ataupun pelayanan kesehatan, di Kabupaten Sidoarjo sudah dinilai sangat bagus. Tingkat penularan juga dinilai sangat rendah dan tidak sebanyak yang sembuh. Sementara untuk yang meninggal, saat ini juga jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Diharapkan nanti formulasi yang tepat bisa digunakan untuk mengevaluasi untuk menjawab kegelisahan dari tim Satgas COVID-19 terkait dengan status dari Kabupaten Sidoarjo sendiri. Sementara itu, untuk melengkapi informasi pada siang hari ini, perlu disampaikan untuk penambahan COVID-19, kasus positif di Kabupaten Sidoarjo ada 27 orang, sehingga untuk saat ini berjumlah 3.853. Sementara itu, untuk terkonfirmasi positif yang dirawat ada 851, yang sembuh ada 2.781 setelah ada penambahan 30 orang, dan yang meninggal setelah ada penambahan 2 pasien saat ini di jumlah menjadi 221. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke Atika. Ya, terima kasih Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Madiun bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. Tidak melapor saat mengadakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang, Pendekar Waras beri teguran. Kiki, silakan dengan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Tika. Sahabat Jatim News Today, Pendekar Waras sebagai tim penegak protokol kesehatan COVID-19 bukan hanya sekedar nama atau program saja, melainkan tim yang melakukan tugasnya saat menemukan pelanggaran. Beberapa waktu lalu, Pendekar Waras terlihat pada pertemuan di salah satu hotel di Kota Madiun dan langsung memberikan arahannya.
Tim juga menemukan sejumlah pelanggaran mulai dari penerapan jaga jarak hingga penggunaan face shield. Pihak hotel pun juga langsung diberikan teguran secara lisan serta diminta untuk membuat surat pernyataan terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Dr. Ismu Doko, salah seorang anggota tim pendekar waras dari Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun di sini mengatakan bahwa kegiatan keramaian berpotensi menularkan COVID-19. Oleh karena itu, mengapa tim pendekar waras diturunkan? Tujuannya melihat langsung jalannya kegiatan untuk mengantisipasi munculnya klaster penularan dari kegiatan tersebut. Apalagi di sini pihak hotel tidak melaporkan kepada tim pendekar waras. Ismu Doko juga berharap untuk kejadian ini tidak terulang lagi. Teguran ini tidak hanya untuk satu hotel itu saja, namun untuk semuanya. Dan jika memang ada kegiatan yang melibatkan banyak orang, ini wajib lapor kepada tim pendekar waras untuk mendapatkan saran terkait dengan pelaksanaan kegiatan dengan tetap menerapkan protokol COVID-19. Sementara itu, data dari dashboard.madiunkota.go.id per tanggal 13 Agustus ini sebanyak kasus konfirmasi sebanyak 43 orang, 13 orang suspek, 2 probable, dan 23 orang lainnya sembuh. Saya Kiki Deslia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Kembali ke Tika. Ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun, sahabat Jawa Timur. Dan selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. Jelang pembelajaran tatap muka, Bupati Blitar tinjau kesiapan sarana prasarana protokol kesehatan di SMA SMK. Risma, silakan. Ya baik, menjelang berlangsungnya belajar tatap muka di sekolah, Bupati Blitar Dr. Andes Haji Rianto ini meninjau kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan di lingkungan SMA dan juga SMK. Tujuannya agar ketika belajar mengajar kembali dilaksanakan, para pelajar ini merasa aman dan juga nyaman. Menurut Bupati, berdasarkan petunjuk teknis, rencananya proses belajar mengajar di sekolah untuk lembaga SMA dan juga SMK di Jawa Timur akan dilaksanakan pada 18 Agustus mendatang. Dengan ketentuan, pembelajaran tatap muka langsung atau luring ini dapat diikuti sebanyak 25% dari jumlah pelajar setiap kelasnya. Namun, jika perkembangan penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar membaik, maka kuota luring ini bisa ditambah secara bertahap. Dan ia menegaskan ada hal penting yang menjadi andil cukup besar ketika luring berjalan, yakni penerapan protokoler kesehatan di segala aktivitas pembelajaran sekolah. Bupati berharap para siswa-siswi nantinya juga mentaati semua anjuran yang sudah ditentukan dan berdisiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat. Sebagai informasi, Bupati ini didampingi oleh Kepala Cabang Dinas SMA SMK Blitar Raya Ramli dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka. Ini mengecek secara langsung kesiapan di beberapa lembaga pendidikan seperti SMA Talun, SMK Ulingi, dan SMP Negeri 1 Ulingi. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma dari Persada FM Kabupaten Blitar. Selanjutnya kita ke Ralita FM Pamekasan bersama Dea Maudi. Penanganan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan tunjukkan hasil maksimal dari zona merah berubah jadi zona orange. Dea, silakan. Baik Katika, terima kasih. Penanganan wabah COVID-19 di Kabupaten Pamekasan menunjukkan hasil yang cukup maksimal. Hal ini terbukti berdasarkan banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Sigit Priyono, juru bicara gugus tugas COVID-19 Pamekasan, ia mengatakan sebanyak 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Pamekasan saat ini sudah memasuki zona orange atau resiko sedang dan zona kuning atau resiko rendah. Rinciannya, 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Marmar, Pakentenan, Pakong, Kadur, Palengaan, Larangan, Propo, Pamekasan, Galis, Pasean, dan Kecamatan Larangan sudah memasuki wilayah zona orange. Sementara 3 kecamatan sisanya yang meliputi Kecamatan Waru, Telanakan, dan Pademau sudah memasuki zona kuning. Menurut Sigit, bergantinya zona merah ke zona orange dan kuning ini menunjukkan banyaknya angka pasien positif COVID-19 di Pamekasan yang sudah sembuh. Untuk melengkapi informasi siang ini, berikut
peta sebaran COVID-19 per Kamis 13 Agustus 2020, pasien positif COVID-19 di Pamekasan yang sudah sembuh sebanyak 209 orang, meninggal dunia sebanyak 27 orang, dari total terpapar COVID-19 sebanyak 255 orang, pasien positif COVID-19 yang sedang dalam perawatan tersisa 21 orang. Suspek sebanyak 794 dengan perincian 49 dalam pengawasan, 702 selesai pengawasan, dan 43 orang meninggal dunia. Dea Maudi, Realita FM melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika. Ya, terima kasih Dea Maudi dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya juga akan mengupdate kabar dari Kota Blitar bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM. Kasus konfirmasi di Kota Blitar kembali bertambah 10 orang per 13 Agustus 2020. Afik, silakan. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar bertambah 10 orang. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Didik Jumianto, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika, Kamis 13 Agustus 2020. 10 kasus konfirmasi baru ini terdiri dari seorang perempuan berusia 76 tahun, asal Kelurahan Kepanjen Kidul, pindahan dari kasus kontak erat Kelurahan Kauman. Pada tanggal 13 Agustus, hasil RT-PCR yang bersangkutan dinyatakan positif dan saat ini tengah melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. 9 orang konfirmasi positif berikutnya merupakan kontak erat kasus konfirmasi asal Kabupaten Blitar. 9 orang ini terdiri dari 3 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Seluruhnya hasil RT-PCR dinyatakan positif COVID-19 pada tanggal 13 Agustus 2020. Saat ini 9 orang ini tengah berada di gedung isolasi. Data kasus konfirmasi yang kumulatif kasus konfirmasi bertambah 10 menjadi 74 orang. Hingga saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 74 orang dengan rincian 9 orang berada di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 2 orang berada di Rumah Sakit Darurat, 6 orang melakukan isolasi mandiri, 9 orang berada di gedung isolasi, 6 orang meninggal dunia, dan sebanyak 42 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Ya, terima kasih Afik. Dan sahabat, masih dari Mahardika FM Kota Blitar. Selanjutnya kita ke Rifano Kusnadi. Ribuan bantuan JPS tahap 3 mulai dibagikan Pemkot Blitar ke 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kepanjen Kidul. Rifano, silakan. Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Sosial Kota Blitar kembali menyalurkan bantuan pangan program jaring pengaman sosial atau JPS Provinsi Jawa Timur tahap 3 tahun 2020 di 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kamis 13 Agustus 2020. Santoso, Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi mengatakan penyaluran bantuan pangan program jaring pengaman sosial di Kota Blitar terdapat 5.000 paket bantuan yang siap diterima oleh keluarga penerima manfaat di Kota Blitar. Untuk wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul terdapat 1.452 KPM dengan rincian Kelurahan Kepanjen Kidul 243 KPM, Kelurahan Kauman 243 KPM, Kelurahan Kepanjen Lor 272 KPM, Kelurahan Bendo 200 KPM, Kelurahan Tanggung 148 KPM, Kelurahan Ngadirejo 73 KPM, dan Kelurahan Sentul 273 KPM. Santoso juga menambahkan, dengan bantuan JPS ini dapat meringankan beban masyarakat di Kota Blitar yang terdampak COVID-19. Bantuan pangan program jaring pengaman sosial berupa beras 10 kg, telur, kecap, mie instan, minyak goreng, dan sambal pecel. Penyaluran beras jaring pengaman sosial pada seluruh masyarakat di Kota Blitar, kita mendapatkan alokasi sebanyak 5.000 paket. Selain penyaluran bantuan program jaringan pengaman sosial tahap 1 sampai tahap 3 yang berakhir sampai bulan Agustus 2020, pemerintah Kota Blitar juga akan mempersiapkan penyaluran bantuan beras 10 kg kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, yakni pada bulan September dan Oktober 2020. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Ya, terima kasih Rifano dari Mahardika FM Kota Blitar. Dan sahabat, selanjutnya kita akan bergabung bersama Kholilul Aris dari Pradia Suara Tuban. Tiap pelaku usaha terdampak COVID-19 mendapatkan dana stimulan 2 juta rupiah. Kholilul, silakan.
Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskoperindak Tuban Agus Wijaya menyatakan bantuan yang digelontorkan Pemkab untuk UKM sebesar 150 juta rupiah. Masing-masing akan menerima 2 juta rupiah. Adapun jumlah tersebut diberikan kepada setidaknya 73 pelaku usaha mikro yang telah memenuhi syarat. Agus menambahkan tahap pertama bantuan dana tersebut dikhususkan untuk usaha konveksi sebab mereka yang paling terdampak atas adanya pandemi saat ini. Dana stimulus tersebut diharapkan bisa kembali menghidupkan roda ekonomi para usaha menengah mikro seperti para pengusaha konveksi yang beradaptasi dan beralih membuat masker. Agus menyebutkan produksi masker tersebut telah diserap oleh Pemkab Tuban. Tercatat, hingga saat ini Pemkab telah membeli sebanyak 30.000 masker. Agus menambahkan nantinya tahap kedua akan difokuskan untuk pelaku usaha mikro di bidang kerajinan yang masing-masing juga akan menerima sebesar 2 juta rupiah. Dan tahap ketiga, untuk UKM yang bergerak di bidang mamin, bantuan modal yang diberikan sebanyak 1 juta rupiah. Agus mengakui dampak COVID-19 sangat dirasakan oleh para pelaku UKM dan UMKM. Terlebih, para pelaku usaha jasa pedagang kaki lima di kawasan wisata serta pedagang asongan lain. Untuk itu dibutuhkan uluran untuk pemuatan pangan hingga Pemkab telah memberikan bantuan sembako sebanyak 50.000 paket yang diserahkan mulai Maret lalu. Khalil Aris, Pradia Suara untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Olilo dari Pradia Suara Tuban. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Iwan Siswoyo dari LPPL Malawapati Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro gelar operasi gabungan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Iwan, silakan. Ya, sahabat, patroli tersebut dilaksanakan oleh petugas gabungan Polres Bojonegoro dan Kodim 0813 Bojonegoro dan Satpol PP pada Kamis kemarin. Patroli skala besar dilakukan ke sejumlah titik di Kabupaten Bojonegoro. Patroli yang dipimpin Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan dan Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Infantri Bambang Haryanto ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pengendalian COVID-19 pada 4 Agustus 2020. Hal ini untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan Dim 0813 Bojonegoro, Letkol Infantri Bambang Haryanto saat memimpin apel persiapan patroli skala besar tersebut menuturkan, kegiatan patroli akan terus dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Sementara update COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Kamis kemarin, untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 3 orang, di Kecamatan Kanor 1 orang, Kecamatan Burno 1 orang, dan Kecamatan Sumberjo 1 orang. Selain itu ada penambahan baru sebanyak 3 orang di Kecamatan Bojonegoro 2 orang dan Kecamatan Kapas 1 orang. Sehingga kasus konfirmasi positif 41 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malawapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Ya, dan sahabat Jawa Timur, demikian ya untuk Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Saya Tika Amsar, pamit dulu. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.